Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, anak-anakku yang Bapak cintai, kita kembali bertemu dengan pembelajaran matematika masih dengan satuan debit ya. Masih kita akan membahas dengan satuan debit, namun kita awali dulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada pembelajaran hari ini kita masih membahas tentang perubahan-perubahan yang ada dalam satuan debit. Seperti diketahui sebelumnya, macam-macam satuan debit sudah Bapak bahas. Ini macam-macamnya ya. Kurang lebih ada 8, bahkan bisa lebih. Lalu yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai satuan waktu ya, satuan waktu yang berubah. Kalau kemarin volumenya, kalau sekarang satuan waktunya yang berubah. Dan di sini ada catatan, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 1/60 jam, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 menit sama dengan 1/60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik, dan 1 detik sama dengan 1/3600. Ini adalah satuan waktu ya, harus ingat oleh kalian. Nah, kita mempelajari mengubah satuan debit ke satuan debit lainnya. Nah, ini mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang berbeda. Kalau kemarin waktunya sama, volume yang berbeda. Tapi kalau sekarang volume sama, tapi satuan waktunya yang berbeda. Perhatikan. Di sini ada contoh soal seperti 240 desimeter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per detik. Perubahannya hanya ada di waktu ya, dari menit ke detik. Nanti dilihat rumusnya lagi. Yang kedua, contoh soalnya adalah 30 cm kubik per menit. Berapa cm kubik per detik? Masih dari menit ke detik, artinya turun ya. Lalu 4 meter kubik per detik, berapa meter kubik per menit? Nah, ini kebalikan dari detik ke menit ya. Dan yang terakhir, 21 meter kubik per detik, berapa meter kubik per menit. Nah, ini ada dua contoh, dua jenis. Ya, pertama menit ke detik, yang kedua detik ke menit. Jadi ada yang turun dan ada yang naik. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, 240 desimeter kubik per menit itu berapa desimeter kubik per detik? Nah, diingat bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka 240 dibagi 60. Kenapa? Ini lihat, karena di atas itu volume, desimeter itu volume, dan bawahnya menit yaitu waktu. Jadi 240 per 60. Maka didapat 4 desimeter kubik per detik. Artinya 240 desimeter kubik per menit setara dengan 4 desimeter kubik per detik. Ya, sama. Yang kedua, 30 cm kubik per menit, berapa cm kubik per detik? Kita lihat, 30 cm kubik per menit sama dengan 30/60 desimeter kubik per detik. Nah, di sini sama seperti yang di atas, volume dibagi dengan waktu ya. Nah, waktunya menit ke detik itu sama dengan 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 30 dibagi dengan 60, maka jawabannya hanya 0,5 desimeter kubik per detik. Mohon maaf, ini bukan titik ya, kosong harusnya. Nah, kesimpulannya 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, maka cara yang paling cepat di sini catatan. Jika satuan waktu berubah turun, artinya dari yang menit ke detik, dari jam ke menit, maka caranya langsung dibagi 60. Artinya
volume langsung dibagi 60. Sekali lagi, jika satuan waktunya berubah turun dari menit ke detik langsung dibagi 60. Turun ya. Kalau dari jam ke menit maka tetap dibagi. Kalau dari jam ke detik maka dibaginya 330.600. Tolong diperhatikan. Ini satuan ini ya. Jika menit ke detik. Lalu selanjutnya pembahasan bagaimana kalau dari detik ke menit. Nah, di sini ada soal 4 desimeter kubik per detik sama dengan berapa desimeter kubik per menit. Maka 4 kali 60 desimeter kubik per menit. Kenapa? Karena 1 detik itu sama dengan 1 per 60. Jadi 4 dibagi 1 per 60. Maka pembagian pecahan sudah Bapak ajarkan. Maka ini Bapak langsung 4 kali 60 aja. Biar cepat singkat kalian bisa paham ya. Jawabannya 240 desimeter kubik per menit. Begitupun yang nomor 4. 21 desimeter kubik per detik, berapa desimeter kubik per menit? Artinya naik, ini ya, detik ke menit. Maka 21 kali 60 sama dengan 1260 detik desimeter kubik per menit. Nah, catatannya ini. 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. Nah, ini jika satuan waktu berubah naik dari detik ke menit langsung dikali 60 ya. Jadi kalau naik berubahnya artinya dari detik ke menit atau dari detik ke jam atau dari menit ke jam ini langsung dikali 60. Jadi kalau dari menit ke jam langsung dikali 60. Kalau dari detik ke jam maka dikali 3600. Tolong diperhatikan catatan-catatan yang berwarna oranye ini agar kalian mudah untuk mengerjakannya. Jadi kesimpulannya, jika perubahannya waktu dari detik ke menit maka langsung dikali. Tapi sebaliknya dari menit ke detik maka dibagi. Tolong diperhatikan lagi contohnya, diulang lagi, dilihat lagi contohnya agar kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan. Dan untuk latihannya kalian bisa mengerjakan di buku paket ya, halaman 58 yang dikerjakan nomor ganjilnya saja 1, 3, 5, 7, dan 9. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, yang mau banggakan, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan segala yang Bapak jelaskan mudah kalian pahami agar bisa menyelesaikan soal-soal latihannya. Untuk itu Bapak minta tolong dipahami, diulang kembali videonya agar bisa mengerjakan. Cukup ya Bapak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.